Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Khususnya buat anak-anak gadis, anak-anak remaja putri, pemudi, harus lebih paham karena hari ini saya akan membahas satu kelainan gangguan psikologis khususnya di kaum pria yang harus dipahami oleh banyak remaja putri, yaitu disebut dengan voyeur. Voyeur itu adalah kebiasaan suka mengintip. Saya mengangkat ini karena ada kasus beberapa orang tua menghubungi saya karena anaknya jadi korban. Diadakan komsel di rumahnya, ketua komselnya yang punya kelainan karena pandemik, lalu prokes, protokol kesehatan, semuanya disuruh mandi termasuk remaja putri. Kemudian dipasang CCTV di kamar mandinya, bayangin. Bertahun-tahun tidak ketahuan, lalu pada akhirnya ketahuan, dan menimbulkan trauma dampak yang buruk buat remaja-remaja putri. Tentu yang laki-laki mungkin di skip saja sama yang bersangkutan. Publik dihebohkan, saya baca dari harian jogja.com, publik dihebohkan dengan berita seorang pegawai kedai kopi kedapatan mengintip bagian tertentu dari organ wanita pengunjung melalui kamera CCTV. Hal ini tentu banyak meresahkan perempuan, khususnya yang berada di tempat umum. Itu tempat umum ya, ini di rumah lagi. Bagaimana nih? Kuasanya tindakan ini dilakukan siapa saja membuat perempuan merasa terancam, padahal yang salah adalah tentu perilaku orang yang suka mengintip. Berbicara soal mengintip, ternyata hal tersebut adalah kebiasaan dan merupakan gangguan psikologis yang dinamakan gangguan voyeuristik. Biasanya orang dengan gangguan ini akan mengalami gairah seksual saat memata-matai, mengintip orang lain. Melansir Psikologi Today, biasanya orang dengan gangguan ini suka mengintip orang yang melepas baju atau sedang melakukan kegiatan seksual. Orang dengan gangguan ini disebut dengan voyeur. Juga biasanya suka merekam tindakannya untuk nanti ditonton di kemudian hari. Para voyeur juga dikenal sebagai peeping toms, yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan teropong, cermin, hingga kamera rekaman sambil mengintip dari jendela atau melalui lubang. Sebagian kecil para voyeur ini memperoleh kesenangannya saat menyaksikan orang lain buang air besar hingga menguping pembicaraan erotis. Parahnya, saat melakukan aktivitas mengintip, mereka biasa melakukan dengan masturbasi atau berfantasi seksual, tapi tidak tertarik untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang mereka intip. Dibanding perempuan, laki-laki cenderung lebih banyak mengalami voyeurisme. Para voyeur di bawah umur jarang diperkarakan hukum, tapi mereka yang sudah dewasa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Ada beragam penyebab mengapa seorang menjadi seorang voyeur, tapi kebanyakan terjadi karena penyalahgunaan narkotika, pelecehan seksual, atau sexualize. Gangguan ini juga bisa terjadi karena pernah melihat seseorang tidak berpakaian, melepas baju, atau berpartisipasi dalam kegiatan seksual. Kegiatan yang terus-menerus ini membuat mereka membenarkan perilakunya, lalu melewati batas normal budaya yang berlaku di lingkungan sekitar. Apa pelajaran daripada bacaan yang kita baca di sini, khususnya buat para orang tua, para remaja putri? Maka sangat perlu sekali memahami hal ini. Banyak sekali remaja putri yang terlalu percaya kepada laki-laki sehingga tidak bisa membedakan mana yang namanya sayang dan mana yang namanya nafsu. Membedakan ini tentu adalah sebuah hikmat bijaksana yang perlu dimiliki, dimengerti, dan juga oleh remaja putri, para orang tua, tentunya juga para lelaki yang mencoba-coba untuk berbuat hal ini bisa terseret hukum. Apalagi kalau Anda sudah berumah tangga, lalu melakukan hal ini, lalu ketahuan publik, terekspos, maka nama baikmu menjadi rusak, keluargamu menjadi hancur, istrimu juga tidak akan bisa terima dengan penyimpangan yang seperti demikian. Rasa malu yang sangat luar biasa. Sehingga kalau Alkitab mengatakan dalam kitab Keluaran pasal ke-20, jangan berzina, ini tidak, katanya cuma dua, jangan berzina. Namun dampak daripada zina ini, itu sangat luar biasa. Dengan tidak menampik bahwa
Setiap pribadi itu punya gairah. Namun gairah itu Alkitab sudah memberikan sebuah wadah, yaitu dalam rumah tangga dengan pasangan resmi yang diikat oleh sebuah pernikahan kudus di rumah Tuhan, dicatat di pemerintahan dalam catatan sipil, maka itu menjadi hak kalian berdua. Sahabat Yud Kinanti, terlalu banyak hal yang berbahaya di sekitar kita, sehingga perlu berhati-hati, perlu mendapatkan pendampingan oleh orang yang paham tentang kehidupan anak-anak remaja, anak-anak pemuda, sehingga tidak terjerumus. Jangan menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Jadi, yang namanya nafsu ini sama dengan nafsu makan. Semua nafsu seksual, nafsu ambisi, semua nafsu ini kalau tidak dikendalikan, maka bisa merusak hidupmu, bisa merusak hidup orang yang engkau cintai, merusak masa depanmu, dan merusak banyak hal. Dan satu hal yang engkau tidak miliki yaitu pengendalian diri. Segala keinginan, jikalau tidak diikuti oleh pengendalian diri yang baik, maka akan berujung kepada malapetaka. Malapetaka buat dirimu dan juga buat yang lain. Sahabat Yud Kinanti, semoga ulasan ini untuk menolong kita semakin berhati-hati, berjaga-jaga, bisa membedakan, kemudian bisa waspada, dan tidak jadi korban, apalagi jadi pelaku. Tentunya saya merasa sangat sedih yang sangat mendalam, karena beberapa korban orang tuanya menghubungi saya, anaknya trauma, orang tuanya juga marah luar biasa. Namun biarlah kejadian yang terjadi di lingkungan orang yang saya ketahui tidak terjadi juga buat para pendengar Yud Kinanti, maka berhati-hatilah. Berkonsultasilah dengan orang yang memahami. Kalau engkau memasuki satu pergaulan yang kau tidak mengerti, maka bertanyalah kepada orang yang di bidangnya. Psikolog keluarga, konsultan keluarga, para rohaniawan, para pendidik yang ada di sekitarmu, tanyakan kepada mereka. Dengan demikian, sahabat Yud Kinanti, mari kita menjaga diri kita, jangan jadi korban, apalagi jadi pelaku. Ya, ini percakapan yang agak berat, namun namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi, segala sesuatu menjadi lebih berat. Sahabat Yud Kinanti, semoga menolong konten audio sahabat Yud Kinanti untuk membuat kita baik-baik menjaga hidup, menjaga diri. Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tuhan memberkati.